Hai semuanya, garangnya Garuda Muda saat mengalahkan Australia di Piala Asia membuat takjub seantero Asia. Bagaimana bisa tim dari Asia Tenggara yang awalnya dianggap underdog berhasil menumbangkan langganan Piala Dunia itu? Begitu pula saat melawan tim Asia Barat Yordania. Bahkan Indonesia menang telak hingga skor 4-1. Kejutan semakin istimewa saat berhasil mengalahkan monster dari Asia Timur, yaitu Korea Selatan. Ya, tim ini adalah monster bro. Korea Selatan adalah langganan Piala Dunia. Khusus untuk tim junior, timnas Korea Selatan telah 5 kali mengikuti turnamen Piala Asia U23 sejak pertama kali diadakan pada 2013. Dan kalian tahu, catatan prestasi timnas Korea Selatan di Piala Asia U23? Ya, 2 kali masuk ke semifinal, 1 kali menjadi runner-up, dan 1 kali menjadi juara pada tahun 2020. Selain itu, timnas Korea Selatan selalu menjadi langganan Olimpiade. Hingga 9 kali berturut-turut sebelumnya, mereka tak pernah sekalipun absen sejak edisi 1984. Bahkan, di Piala Asia U23 kemarin, gawang Korea Selatan pun tak pernah kebobolan satu pun gol termasuk melawan Jepang. Jadi wajar saja jika menyebut Korea Selatan bahkan U23 mereka adalah tim monster untuk level Asia. Tapi, pernahkah kalian berpikir mengapa timnas Indonesia bukan hanya untuk U23 saja, tapi hampir dari level U16 hingga senior pun performanya bisa naik secara signifikan seperti sekarang? Nah, kali ini kita akan membahas fakta sebenarnya, dan kalian pasti akan tercengang jika mengetahui kebenarannya. Sebenarnya, prestasi timnas sepak bola Indonesia terbilang cukup baik, namun sebelum awan gelap datang, timnas Indonesia bahkan pernah mengejutkan dunia di ajang Olimpiade 1956 di Melbourne, Australia. Meski gagal meraih medali, tapi tim sepak bola Indonesia berhasil mencapai perempat final sebelum dikalahkan oleh raksasa sepak bola dunia saat itu. Tim asuhan Pogatnik juga sukses di Piala Merdeka pada tahun 1961 yang digelar di Malaysia. Indonesia berhasil menggondol gelar juara, menyisihkan para pesaingnya seperti Singapura, Thailand, Hong Kong, Malaysia, bahkan Korea Selatan. Yang lebih spesial lagi, dalam kejuaraan Piala Merdeka, itu pun diraih tanpa terkalahkan sepanjang turnamen. Gimana? Gila bukan? Timnas Indonesia juga pernah berlaga hingga babak perempat final di Asian Games pada tahun 1966. Kemudian di Asian Games pada 1970, kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru. Tim sepak bola Indonesia saat itu masih disegani di ASEAN, bahkan di tingkat Asia. Misalnya nih, prestasi timnas adalah lolos ke babak semifinal sepak bola Asian Games pada tahun 1986. Pada awal reformasi, skuad Garuda berhasil lolos ke putaran Piala Asia tahun 2000 di Lebanon setelah tak terkalahkan di babak kualifikasi. Ajang tersebut sekaligus awal masuknya awan hitam dan akhir era kejayaan timnas Garuda. Catatan timnas Garuda pun semakin memburuk. 2 kali timnas lolos di Piala Asia tahun 2004 dan 2007, tetapi selalu gagal di babak awal. Bahkan tahun 2011, timnas Indonesia gagal lolos di babak kualifikasi. Nah, yang lebih aneh lagi, dalam kejuaraan Piala AFF, Indonesia berhasil mencapai final sebanyak 6 kali, tapi tak pernah 1 kali pun berhasil mengangkat trofi. Bermodal kepercayaan dan dukungan para pecinta bola Indonesia, Johar Arifin Husein berusaha membuat PSSI dan tim-tim Liga Indonesia lebih transparan dengan cara mengaudit aliran dana yang keluar masuk 6 bulan sekali. Dukungan masyarakat pecinta sepak bola pada Johar Arifin bukan tanpa alasan. Hal ini karena seringkali Indonesia kalah dalam pertandingan, bahkan melawan tim-tim Asia Tenggara. Kalahnya pun juga terbilang konyol. Ya karena laser lah, blunder yang gak ngotak, macam-macam pokoknya lah. Maka dari itu, masyarakat banyak sekali berspekulasi bahwa timnas telah dijual demi kepentingan kelompok tertentu. Namun sayang, usaha Johar Arifin untuk membenahi PSSI gagal saat berhadapan dengan Lanyala Mataliti.
Dualisme pun terjadi antara PSSI dengan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau disingkat KPSI yang diketuai oleh Lanyala Mataliti. Pertama dalam sejarah, tahun 2012 ada 2 liga di Indonesia, yaitu ESL dan IPL. Tentu, ini mendapat teguran dari FIFA dan AFC. Akhirnya, pada tahun 2013, Presiden PSSI yaitu Johar Arifin terpaksa menandatangani MOU dengan Lanyala Mataliti untuk menjadi satu pengurusan sepak bola Indonesia. Hal itu ya karena mendapat desakan dari FIFA. Singkatnya, secara tidak langsung, ketum PSSI masih dipegang oleh Johar Arifin, namun wakilnya diduduki oleh Lanyala Mataliti. Dan bencana pun terjadi. Pada saat inilah, orang-orang dari Lanyala Mataliti menduduki kursi-kursi strategis PSSI, sehingga pengaruh Lanyala Mataliti semakin kuat di tubuh PSSI. Bisa ditebak, periode berikutnya, ketum PSSI diduduki oleh Lanyala Mataliti. Nah, salah satu orangnya yaitu Bung Toel. Ya, Bung Toel. Saat itu dirinya menjabat sebagai juru bicara PSSI di era Lanyala Mataliti. Di tangan mereka, prestasi timnas pun semakin redup, mulai dari mendapatkan pembekuan FIFA pada tahun 2015, kalah di Piala AFF pada tahun 2016 dan 2017, kalah dalam 4 pertandingan, termasuk kekalahan di kandang saat melawan Malaysia. Diikuti oleh kekalahan kandang dari Vietnam untuk pertama kalinya di setiap turnamen kompetitif di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2022. Yang paling saya ingat, kejadian sangat memalukan bro, yaitu pada tahun 2012 saat kualifikasi Piala 2014 melawan Bahrain. Kita dibantai 10-0. Ya, begitulah jika posisi strategis diduduki oleh orang yang tidak kompeten, bahkan mungkin tidak paham bola sama sekali. Hingga akhirnya, sosok yang betul-betul paham olahraga, utamanya sepak bola, menduduki tampuk tertinggi di organisasi sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Erick Thohir? Tak perlu lagi meragukan kepiawaiannya sebelum terjun ke sepak bola Indonesia, dia lebih dulu terjun ke sepak bola Eropa. Pengalaman dia pernah menjadi presiden klub Inter Milan pada tahun 2018. Kemudian memiliki klub sepak bola di Amerika, yaitu DC United. Ada juga klub sepak bola Inggris, yaitu Oxford United. Itu semua lebih dari cukup untuk menunjukkan kapabilitas dirinya. Dan terbukti, Februari 2023, dirinya menjabat sebagai ketum PSSI. Sekarang, April 2024, Timnas Indonesia, mulai dari level junior hingga senior, menunjukkan performa yang sangat signifikan. Bahkan, level U23 saat ini kita sudah mencetak sejarah baru hingga menembus putaran semifinal Piala Asia. Tapi orang-orang lama yang tak bisa mengangkat citra sepak bola Indonesia, bahkan membuat sinar Garuda meredup, akan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk membuat timnas kita lemah dan bisa dijual demi kelompoknya sendiri. Salah satunya ya, Bung Toel, dia paling vokal mengkritik PSSI, utamanya Erick Thohir dan Sintayong. Bukan tanpa alasan, yang tak mau timnas Indonesia diisi oleh orang-orang titipan dari klub tertentu. Yang kedua, kalah sama ada titipan. Jangan salah, dulu itu ada titipan juga, Mas. Sekali lagi, bersama-sama kita jaga sepak bola Indonesia agar terus berkembang dan berprestasi di kancah internasional. Jangan sampai sepak bola Indonesia jatuh pada orang-orang yang tadi dan kembali ke masa kelam. Karena tidak mudah bro untuk bangkit. Sejak tahun 2000, sepak bola Indonesia redup karena ulah mereka. Baru tahun 2023 mendapatkan orang yang betul-betul peduli pada sepak bola tanah air. Dan perlu diingat, Asia Tenggara bukanlah level Indonesia jika memang potensi yang dimiliki Indonesia tidak dibatasi oleh oknum-oknum tertentu. Berkaca pada era sebelumnya, saat Indonesia belum jatuh pada tangan mafia bola, Thailand bukanlah ancaman yang serius bagi Indonesia. Sama sekali bukan. Silahkan cek rekor pertemuan Indonesia dengan Thailand sebelum tahun 2000-an. Kalian pasti akan menemukan hanya Korea Selatan yang menjadi hambatan serius saat bertarung di ajang-ajang bergengsi. Jujur saja, apakah kalian merasa khawatir saat ini saat menghadapi Thailand, Malaysia,
Vietnam saat ini? Ya memang inilah kekuatan kita sebenarnya sebelum oknum-oknum mafia bola di Indonesia diberi ruang di pengurusan PSSI tahun 2000-an. Dan semoga tahun depan Bapak Erick Thohir mulai lebih serius lagi nih untuk fokus pada liga di Indonesia. Sehingga liga domestik dapat menyuguhkan pemain-pemain yang lebih berkualitas pada timnas kita. Sehingga Garuda bisa terbang lebih tinggi lagi. Nah, sampai di sini infonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!